Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Sapari, Sapaan Rohani Immanuel, Selasa 27 Mei 2025. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 19 ayat yang kedua bagian B. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul tergesa-gesa. Pernahkah kita mengalami suatu kondisi yang menyebabkan kita merasa tergesa-gesa atau terburu-buru untuk melakukan banyak hal dalam satuan waktu yang relatif singkat? Jika orang Jawa menyebutnya dengan istilah kesusu. Kondisi tergesa-gesa bisa diakibatkan karena yang pertama, menganggap ringan suatu pekerjaan dan memprediksikan bahwa itu atau pekerjaan itu akan selesai dengan cepat pada saatnya nanti. Sehingga kita menunda pada waktu yang ditentukan untuk diselesaikan. Mendekatinya kita baru sadar kita akan terburu-buru untuk menyelesaikannya. Bisa juga kondisi yang kedua seperti tak pernah ada waktu untuk menyelesaikan atau mengabaikan yang penting daripada hal-hal yang sebenarnya kurang penting. Sehingga setelah kita mengerjakan banyak hal yang kurang penting, pada akhirnya kita terkejut dan bahwa hal-hal yang penting malah justru tidak kita selesaikan. Apapun akibat yang ditimbulkan dari kondisi yang ada di atas menyebabkan kita tergesa-gesa, pasti justru akan merusak suasana dan hasil akhir suatu pekerjaan, bahkan jauh dari yang kita harapkan, apalagi sempurna. Sebagai contoh, saya pernah mempunyai pengalaman. Saya tergesa-gesa untuk menghadiri suatu acara. Mempersiapkannya saya harus mandi terlebih dahulu. Tetapi ketika mandi, karena ada rasa terburu-buru, ketika saya menyikat gigi, odol yang seharusnya di tempat yang harus saya olesi odol itu menjadi salah tempat. Kemudian gayung yang terisi air penuh malah jatuh. Dan akhirnya gayung tersebut menjadi pecah. Mandi karena harus dengan tangan, karena gayung itu pecah, kita pun merasa tidak fresh dan kita mengambil handuk, saya mengambil handuk dan kemudian handuk itu malah justru jatuh dan basah oleh air yang ada di lantai kamar mandi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita supaya jangan selalu tergesa-gesa dalam menjalankan seluruh aktivitas di hidup kita. Baik aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga atau aktivitas di dalam kita belajar jika kita sedang kuliah atau sedang bersekolah, atau juga aktivitas-aktivitas yang lain ketika kita sudah bekerja. Jika kita tergesa-gesa, maka akan salah langkah dan selanjutnya bisa dibayangkan semuanya bakal menjadi berantakan. Oleh karena itu, mari kita melakukannya dengan penuh perencanaan dan dilakukan
dalam waktu yang cukup, bahkan cukup panjang untuk menyelesaikan sehingga kita tidak tergesa-gesa. Perencanaan dengan waktu yang terbaik untuk waktu-waktu di depan kita. Kita harus menyadari bahwa waktu adalah milik Tuhan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Mari kita gunakan dengan baik sehingga setiap detik waktu di hidup kita sangatlah berharga, dan kita menyadari bahwa kita bukan raja atas waktu, tetapi Tuhan yang menciptakan waktu, dan kita menerima dengan syukur pemberian waktu, kesempatan dari Tuhan, sehingga kita bisa menghidupi setiap waktu di hidup kita dengan hal-hal yang bermakna. Bagaimana kita menerapkan itu? Yang pertama, kita harus belajar menyenangkan hati Tuhan di setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Yang kedua, mari kita hidup seturut kehendak-Nya. Dan yang ketiga, mari kita menyadari bagaimana memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang berguna, bermanfaat, mendatangkan berkat, bukan saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain sesama kita, dan juga memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk memanfaatkan waktu kita, jangan selalu tergesa-gesa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan di dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kami boleh mendengar, kami boleh diajar untuk kami memanfaatkan setiap waktu pemberian Tuhan dengan rasa syukur dan dengan kesadaran bahwa waktu pemberian anugerah Tuhan dan waktu ini harus kami manfaatkan dengan baik dan benar, sehingga apa yang kami lakukan di dalam hidup kami benar-benar memuliakan nama Tuhan, dan akhirnya kami sendiri dilimpahi dengan sukacita, dan kami melihat bahwa hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya, jemaat Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menolong kami untuk kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.